Hai guys, kita sampai di Jogja. Berapa jam dek? Ya berangkat jam setengah 3, sekarang nyampe setengah 1. Berarti berapa tuh? Antara 12 jam lah ya. Kita lagi nyampe di lampu merah. Kita lagi mau ngamen buat nyewa hotel. Temanya Enggak. merah-merah kita guys. Temanya merah-merah guys. Enggak, lagi nunggu. Merah. Lagi nunggu Mbak siapa? Mbak Novi. Hari ini ternyata Mbak Novi ngeyel mau jemput. Mana dek? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga kok. Oke. Jangan lupa di vlog ya guys. Kok di vlog? Guys, mari teko kene iki dikancani karo lu bener ya Allah ya Rob. Gitnya. Mungkin tahun baruan ini gini. Oh iya. Iya sing berarti waktu ning kene pas banget. Sekitar sini tengah siji. Gara-gara mercone meleset kena tangan. Pasti udah sampai di apa ini jenenge alon-alonnya guys, masya Allah. Sak perintang-perintingan guys, aku teko kene guys. Dulu nek mundur kopi ning ndi? Ning iki. Iya, sekitar sini tapi aku bawa ke sono. Dianterin sama Mas Dian sama Mbak Novi sambil dijelaskan di sekitar sini tuh apa aja gitu loh, kayak diterke tour guide gitu guys, masya Allah. Rame iki Mas, ada jagung bakar. Yang depan tuh Mas, di depan ini namanya Cuman aku di ujung. Balai Sitinggil Mas. Balai Sitinggil, oke. Penyambutan tamu. Dan jos tenan nek karo Mas Dian Rene. Apa maksudnya dia bisa menjelaskan secara historinya. Ya aku biyen iki cilikanku ning kene. Lah iya, mangkane to kan. Tak kandhane rak ya. Satu, aku keputaran 5 Mas ning kono. Alah, ya Allah ya Tuhan. Ya panjang umur ya Mas ya, Mbak Novi. Nyeneng nih aku. Sambil dibuka ini. Sebenarnya terang, makanya dibuka aja. Buka wae ora apa-apa. Ya, sudah Mas Ardi ya. Aku pengen nyewa mobil ini saking sayangnya tak bayar di jam 6. Muter-muter gini ping 4 ping 5. Muter-muter dulu. Heeh, nganti Malioboro. Kan balik ini jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Halo. Salam dari Jogja. Kalau di TikTok kan katanya salam dari Binjai. Kalau aku salam dari Jogja aja. Hari ini ketemu sama Mas lagi di kesempatan siang edisi ke-15 Desember 2021 dan posisinya Mas Tulus lagi di salah satu hotel di Yogyakarta namanya Sinka
Cinca Garini Hotel ya. Dan hari ini Mas Tulus ucapkan salam kenal untuk yang baru pertama kali nonton video ini. Jangan lupa dipencet tombol like, komen, dan juga subscribe. Hidupkan tombol loncengnya juga. Dan juga untuk yang sering bolak-balik datang ke sini, Mas Tulus ucapkan selamat bergabung. Jangan lupa dibantu dengan tidak men-skip iklan. Oke? Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber di Tulus Official semua tanpa terkecuali. Mas Tim mengucapkan terima kasih banyak untuk yang sering membantu. Kalau video atau audionya agak kurang enak, Mas Tulus minta maaf karena posisinya adalah kita ya apa adanya aja. Gak ada niat bikin vlog di sini sebetulnya, gak ada niat bikin vlog di hotel, jujur. Karena memang siapkan alat ini cuma untuk awalnya buat syuting nanti kalau pas keliling gitu loh, buat jalan-jalan, YouTube jalan-jalan atau vlog yang keliling yang jalan-jalan gitu. Tapi ternyata ada satu hal yang menarik. Di video yang pertama Mas Tulus sampaikan adalah video Mas Tulus sudah sampai sekitar jam 1 malam di Jogja, kemudian diajak jalan-jalan sama Mas Dian, sama Novi, yang beliau dalam tanda kutip memaksa untuk menjemput, kemudian mengajak kami jalan-jalan dan berkelilingan. Beliau kemudian sembari menjelaskan, dan aku top markotop dengan Mas Dian karena cara bicaranya itu Jawani banget, dewasa banget, kemudian penyampaiannya itu seperti halnya tour guide gitu loh. Rendah banget sih kalau nganggap Mas Dian sebagai tour guide, tapi buat saya itu kayak semacam tour guide karena sepanjang jalan tuh menjelaskan ini sekolah Mas, ini Mas, ini itu Mas. Jadi banyak hal yang beliau ajarkan ketika melewati sesuatu. Jadi beliau sengaja mengajak Mas Tulus jalan sampai ke beberapa titik, muter alun-alun dari titik 0 Jogja Malioboro, muter sampai ke alun-alun, muter lagi sana sini dan ditujukan beberapa benteng, kemudian tempat-tempat bersejarah, kemudian ada beberapa tempat yang memang memiliki histori atau memiliki cerita, dan di situ Mas Tulus melihat sesuatu yang luar biasa sekali. Dan mungkin hari ini akan bikin vlog lagi, tapi vlog yang seputar kita jalan-jalan aja, kemudian tidak menceritakan secara detail apa yang Mas Tulus lihat. Mungkin kan seperti itu. Tapi secara nggak langsung tadi malam Mas Tulus sudah explore, meskipun tidak semuanya divideokan, hanya explore sedikit untuk melihat sebetulnya ada apa sih di alun-alun itu, dan banyak hal yang aku kaget. Bahkan aku sempat muntah, kemudian aku sempat nangis juga, dan aku sempat ngalamin beberapa hal yang memang agak sedikit membuat aku tuh kayak gimana ya? Ngapa tuh? Mas Wardi mau on the way, mau ketemu teman-temannya di Jogja. Jadi ternyata anak-anak Rawajitu yang di Jogja juga banyak. Nah, anak-anak Rawajitu di Jogja mau ketemu boleh, silakan kita meet up bareng-bareng, kita silaturahmi ya. Jadi banyak sekali yang pengen aku sampaikan di sini apa yang aku lihat tadi malam. Tapi sebelumnya Mas Tulus mau ucapkan dulu selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber tanpa terkecuali. Dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote, semuanya saja Mas Tulus ucapkan selamat bergabung. Salam kenal buat yang baru nonton, dan juga untuk yang sering bolak-balik ke sini, terima kasih banyak selalu mendukung Mas Tulus. Yang nawar-nawarin banyak, nawarin mobil, nawarin motor, nawarin hotel, nawarin tempat tinggal, mau transfer uang buat beli ini beli itu. Tapi tetap kebocoran juga, ada yang transfer 200.000 katanya suruh buat beli getuk. HP-nya ya Mas tolong di silent ya Mas ya. Lagi syuting Mas kayaknya. Jadi ada yang kebocoran juga. Jadi gimana ya? Cuma bisa bilang terima kasih lah, jenengan tetap ngeyel untuk memberikan saya rezeki. Saya nggak bisa nolak lagi ketika jenengan sudah kirim, mau ngomong apa lagi aku, soalnya nggak bisa kayak gitu. Cuman kalau untuk milih semuanya diberikan free pass atau kelebihan sedikit dengan aku kunjungi rumahnya, kemudian aku ajak ketemu dan lain sebagainya. Kalau ketemu di luar boleh, tapi kalau ketemu untuk datang ke rumahnya, kayaknya Mas Tulus yang menghindari karena yang lain pasti akan iri, yang lain pasti pengen juga untuk ketemu. Jadi saya nggak bisa mengabulkan itu. Kalau mau ketemu silakan kita janjian di hotel atau di tempat-tempat nongkrong dan lain sebagainya, itu sangat diizinkan. Jadi kalau untuk nyamper ke kediaman jenengan, ada yang di Parangtritis, ada yang di kilometer ini, di kilometer itu. Bahkan Nabila juga kasih alamat, tapi Mas Tulus nggak bisa nyamper. Jadi kalau mau kita ngumpul di Jogja aja, di mana gitu. Tapi kalau untuk hari ini kayaknya belum bisa ya teman-teman, besok baru ada agenda. Jadi hari ini Mas Tulus masih ada agenda bersama Mbak Novi dan juga Mas Dian. Beliau ingin menjemput Mas Tulus nanti selepas asar untuk diajak jalan-jalan lagi, untuk mengeksplor secara langsung dengan kondisi yang, kalau semalam kan Mas Tulus lagi belum mandi, belum wudu, kondisinya lagi kotor lah ibarat kata, terus dengan kamera yang tidak terlalu prepare. Nah nanti insya Allah akan lebih prepare dengan kondisi yang sudah prepare. Kalau bisa Mas Tulus sudah wudu, sudah bersih, karena
Jujur aku malu ketika aku diajak jalan ke alun-alun dengan kondisi badanku yang kotor banget. Dari pertama masuk Jogja, yang saya alami ya, ini yang saya rasakan. Ketika masuk Jogja, oh ya, sebelum aku cerita secara detail, sekali lagi aku nggak ada niatan datang ke sini karena ngumpul bersama indigo lain atau spiritualis lain yang katanya juga bersamaan dengan Mas Tulus ke Jogja. Beliau semua ke Jogja, jadi itu hanya kebetulan atau memang Allah yang merencanakan atau Allah yang menghendaki, aku juga nggak tahu. Tapi selebihnya aku nggak ada niat apapun untuk berkumpul bersama mereka dan untuk sekedar ngobrol atau ketemu. Bahkan aku juga nggak kenal, jadi jangan ada anggapan kalau Mas Tulus janjian sama Mas Tigor, Otadan, sama siapa lagi itu yang katanya ke Jogja semua. Jadi aku nggak ada niat di situ. Aku juga tidak mengenal dan beliau juga nggak kenal saya gitu loh. Jadi nggak ada maksud apapun berkumpul di Jogja kemudian nggak ada niat seperti itu. Jadi memang aku punya niatan pribadi, buat punya niatan hati dan nggak sama dengan apa yang di pikiran kalian ya. Jadi minta positive thinkingnya. Oke. Dari video yang Mas Tulus tampilkan di awal soal Mas Tulus jalan ke alun-alun itu sebetulnya Mas Tulus sampai jam 1, kemudian jam 1 itu dijemput sama Mas Dian sama Mbak Novi, terus diajak makan gudeg apa namanya, Dek? Gudeg apa namanya? Gudeg pawon ya. Pokoknya gudeg yang katanya viral di sini, gudeg legend lah di Jogja, dan diajak makan. Setelah makan itu nggak langsung ke hotel guys, tengah malam itu sekitar jam 1 dan kondisinya itu sepi banget dan itu enak banget. Aku dari pertama turun bis tuh kayak ngerasa kayak ada yang nyambut, ada yang ini gitu loh. Berasa kayak artis yang disambut, tapi yang nyambut tuh bukan manusia. Bukan sosok seperti kita. Jadi ngerasa kayak yang aku spesial kali ya ketika ada sambutan-sambutan begini. Kemudian setelah aku makan, setelah aku kondisi selesai makan, Mas Diana langsung nyulik lagi kan. Ngulik dalam tanda kutip lah ya. Diculik, dibawa ke alun-alun langsung. Baru alun-alun. Di situ aku nangis guys. Ada getaran di hatiku tuh. Ya Allah, aku tuh rasanya pengen salaman sama beberapa hal yang ada di situ. Nggak bisa aku ceritakan detailnya ya, tapi aku pengen salaman, tapi kondisinya aku belum mandi. Aku di jalan, namanya kita habis kencing, habis apa, belum bersih atau masih najis dan lain sebagainya. Jadi aku ngerasa kayak, dan aku menggunakan celana pendek pada waktu itu. Dan itu tuh nggak mungkin banget aku lakuin kan, buat ketemu sama mereka kemudian salaman sama mereka. Ya udah, aku cuma bisa di mobil muter sambil mendengarkan Mas Dian menjelaskan sesuatu. Sekolah lah, alun-alun inilah, alun utara, alun selatan dan lain sebagainya. Bahkan ada pohon apa tuh? Beringin kembar dan lain sebagainya, itu semua sampai ke situ. Kemudian masuk ke lorong lagi, ada lorong yang katanya kita masuk lorong itu keluar jadi balanya jadi hilang dan lain sebagainya. Dan itu tuh ya seperti yang aku ceritakan sebelumnya, dari aku turun bis sampai aku jalan sama Mas Dian itu berasa kayak mobilnya Mas Dian loh ya. Mobilnya Mas Dian bukan mobilku. Mobilnya Mas Dian tuh berasa kayak diikutin sama sesuatu dari belakang dan terbang gitu loh guys. Kayak dinaungi sama sesuatu. Masya Allah, seorang Tulus yang dianggap ya katanya pemakan duit sedekah, katanya penipu, katanya kok di Jogja nyampe dibayangi hal seperti itu. Dan aku nggak sendiri, soalnya ada Mas Wardi, ada Mas Dian, ada Mbak Novi, dan mereka juga merasakan hal yang sama. Sampai di alun-alun, jebret, aku pas di putaran alun-alun pertama, alun-alun mana ya namanya kalau alun-alunnya dekat Malioboro itu? Alun-alun timur deh. Timur apa barat gitu, nggak tahu deh. Pokoknya bukan selatan. Nah di situ Mas Dian menceritakan sesuatu. Ini di sini begini. Percaya atau tidak, ada satu hal yang bikin aku kaget. Beberapa eyang-eyang yang aku kenal semuanya itu lagi berkumpul di alun-alun itu. Termasuk eyang Selo yang aku maksud di sini, dan aku sudah ketemu dengan cerita yang sebenarnya. Nanti akan aku angkat ceritanya soal eyang Selo yang aku maksud itu, apakah betul eyang Selo yang aku maksud adalah Ki Ageng Selo yang kalian yakin atau kalian tahu sebelumnya. Nanti Mas Tulus akan ceritakan di vlog berikutnya kalau Mas Tulus ada waktu nanti ya. Tapi sekali lagi tadi malam semua yang aku temui, bahkan ternyata Eyang Nogowojo yang selama ini sering ngasih tahu aku soal gempa bumi itu juga ada di alun-alun. Yang jaga alun-alun itu, perasaanku di alun-alun itu kan kayak ada naga warna emas gitu ya, meliuk-liuk ya. Aku nggak ngerti naga tadi adalah makhluk dari Cina ataupun mitos dari Cina dan lain sebagainya, tetapi aku melihat itu ular besar sekali seperti halnya naga menggunakan baju yang warna merah. Kemudian ada sosok itu banyak banget. Jadi banyak yang nanya, yang Mas Tulus lihat apa sih di Jogja itu ketika datang ke alun-alun? Itu sama kayak residu energinya mereka gitu loh. Aku masih melihat banyak kehidupan di situ.
masih banyak yang hidup, masih banyak yang latihan, masih ada yang perang, masih ada yang, jadi mereka tuh kayak menggambar kayak film yang lagi diputar ketika aku berputar di situ. Terkhusus alun-alun yang ada beringin kembarnya itu, Mas Tulus masih banyak prajurit yang latihan mau perang, pakai senjata, pakai panah dan lain sebagainya. Kemudian setelah sampai di situ, Mas Tulus juga ngelihat di pohon beringin kembar itu ada, mungkin jenengan pernah nonton wayang kulit, apa sih namanya? Buto Kolo, Buto. Itu yang buto yang di wayang itu loh guys. Sosoknya dua persis di pohon beringin itu, dan itu tuh menyeramkan sekali. Nah, yang aku lihat selain residu energi di sekitar alun-alun Jogja ya, itu ternyata banyak sekali makhluk-makhluk yang menjaga. Dari macan ada gajah putih, terus ada kerbau juga aku lihat. Kerbaunya tapi nggak banyak bulunya gitu loh. Jadi kulitnya kayak langsung udah kelihatan. Kerbaunya nggak banyak bulunya. Kerbaunya tapi nggak warna putih sih menurut aku ya, tapi nggak kayak kerbau pada umumnya, tapi ada warna putihnya. Kemudian di badannya itu kayak semacam apa ya, nggak putih-putih banget sih, mandan krim. Warnanya itu krim tapi yang krim muda banget, itu yang aku lihat. Kemudian banyak juga makhluk-makhluk yang aneh dari wayang, sosok-sosok wayang kulit gitu ya, terus pakai baju-baju kerajaan, baju-baju kayak ketoprak itu. Kalau yang aku lihat sih begitu. Itu tuh macam-macam. Jadi aku lihat Punokawan tuh banyak. Di setiap sudut ada punya Punokawan. Ada Mbah Gareng, ada Petro, Bagong, Semar. Itu tuh ada 5 di setiap sudut dan itu sama semua. Tetapi dari segi banyak yang tokoh-tokoh Punokawan yang ada di Jogja, yang ada di alun-alun Jogja, sekitar alun-alun Jogja itu, aku lihat tidak semuanya real ya teman-teman. Itu hanya gambaran dari mereka yang sangat mencintai budaya sehingga mereka menampakkan dirinya sebagai sosok Punokawan. Berikutnya adalah aku juga melihat sosok yang mengerikan tadi, buto. Ya Allah guys, gede banget guys. Butonya tuh gede banget, yang apa ya, kalau kita injek kayaknya kita mati rasanya. Kalau kita keinjek tuh pasti mati karena butonya tuh besar-besar banget. Aku explore satu-satu ya, dari titik pertama aku datang ke sama Mas Dian itu sambil ingat-ingat aku soalnya. Terus banyak sosok-sosok yang mengerikan banget. Buto yang kayak di wayang kulit, buto yang megang apa itu namanya? Cempolo ya di sini ya. Begitu-begitu. Mungkin kalau bagi kalian itu seperti halnya patung ya, buto yang duduk itu, Braholo yang duduk yang kayak di museum-museum itu. Tapi itu hidup guys, mukanya tuh merah gitu loh, mukanya merah, giginya tuh panjang-panjang banget, dan itu tuh kayak yang aku ngelihat itu di Museum Seno Manggolo, apa sih itu yang museum wayang itu? Itulah pokoknya di situ. Dan itu sampai perjalanan kami di setiap titik itu ada buto-buto itu di setiap titik, ada macan, ada buto, dan ya makhluk-makhluk yang mengerikan tadi. Cuman anehnya adalah makhluk itu mengerikan menurut saya, sangat menakutkan. Tetapi dari segi rasa, dari segi feeling, saya tidak merasakan sesuatu yang bahaya. Maksudnya nggak bahaya banget gitu loh, nggak mengeri, meskipun ngeri tapi energinya positif menurutku. Bukan sesuatu yang tidak baik, tapi sesuatu yang baik menurutku loh ya, karena kondisinya itu nggak jahat, meskipun wajahnya mengerikan, tetapi menurut aku tuh nggak jahat. Wajahnya mengerikan sekali, wajahnya nggak bagus. Pokoknya anak kecil ngeliat pasti udah bergirap-girap. Cuman kayak aku tuh ada rasa takut, ada rasa keder karena mereka tuh besar dan mengerikan. Tetapi dari segi energi saya melihat sesuatu yang memang kayak, oh iya, baik sih ini. Meskipun gambarannya buruk gitu ya. Dan hampir di setiap gapura itu saya melihat ada naga merah, naga kuning yang bertebaran di situ, yang memang mereka tuh sepertinya memang dijaga. Kalau feeling aku sih begini ya, mereka tuh hanya menampakkan sosok buruknya. Jadi bagusnya makhluk positif itu adalah seperti itu. Mereka nggak mau jadi orang baik. Tapi bukan berarti di alun-alun Jogja tidak ada sesuatu yang negatif juga. Ada sesuatu yang negatif, yaitu yang belokin pikiran orang untuk berprasangka yang tidak terkait Keraton Jogja, kemudian alun-alun Jogja. Dan di sini aku nggak nge-explore dari segi apapun loh. Kalau salah ya mohon maaf, nggak sesuai dengan historinya. Tapi itu yang aku lihat, banyak makhluk-makhluk yang mengerikan. Tapi justru aku suka dengan makhluk yang mengerikan itu, tapi energinya positif. Karena mereka tidak memperlihatkan diri mereka baik. Mereka memperlihatkan kesangaran mereka. Memang tujuannya sih aku lihat memang pada waktu dulunya digunakan untuk, mungkin hanya untuk pagar atau untuk menjaga tempat itu aja ya, sekitar menakut-nakuti. Sedangkan mereka tuh nggak, ya oke lah, tampaknya menyeramkan, tapi istilah kata tuh mukanya preman, hatinya Hello Kitty gitu loh. Jadi nggak keras banget, aku nggak ngerasain kekerasan. Tetapi ketika di alun-alun sebelah sini saya melihat eyang-eyang semua berkumpul. Kemudian di bagian yang ada alun-alun, yang ada beringin kembar itu, aku nggak bisa ngerasain sesuatu yang enak karena auranya tuh keras sekali. Aura di situ keras banget karena kayak ada masih lihat orang perang, masih lihat orang latihan,
duk keras banget. Kemudian lepas dari situ aku ngomong sama Mas Dian, Mas Dian, aku ngapunten tanya ya, kenapa secara gaib juga, ini bukan hanya secara nyata loh, karena itu datangnya malam jam 1 malam, jadi aku nggak tahu kalau ada ornamen kuning dan hijau di Keraton Yogyakarta, ataupun mohon maaf kalau salah ya, atau sekitaran alun-alun Yogyakarta. Dan aku mengatakan kenapa yang gaib di sini suka sekali menggunakan kostum berwarna hijau dan juga kuning. Aku juga nggak nyambung di situ. Aku sempat ngobrol, Mas Dian kenapa begini? Loh, memang begitu Mas. Secara nggak langsung, jadi Mas Dian menjelaskan kalau memang Keraton Jogja itu identik warnanya adalah kuning dan juga hijau. Percaya atau tidak, ini terbuka sedikit ya. Umi Khadijah atau Nyai yang menemani saya dari kecil, sama Eyang Lukito, Eyang Ronggo, dan eyang-eyangku yang lain, itu di situ banyak sekali memang mereka menggunakan kostum. Awalnya yang kayak Umi Khadijah sebelum beliau menggunakan kerudung, itu sebelumnya menggunakan baju yang sama. Warna hijau, emas, atau komponen itu selalu ada kuning dan hijau di badan mereka. Dan itu yang mengagetkan. Dan aku sempat diberikan clue sama eyang-eyang yang ada di alun-alun itu. Aku ini itu, tapi aku nggak kenal cucu-cucunya, jadi aku minta maaf ya. Mungkin eyang-eyang dari kalian juga nyapa Mas Tulus, tapi Mas Tulusnya tuh nggak ngeh gitu loh kalau itu eyang kalian. Oke, ornamen warna kuning dan hijau itu tuh sudah terkoneksi di kepalaku dari dulu, dari aku kecil, sebelum aku tahu itu. Terputus dengan yang namanya Ki Ageng Selo atau Eyang Selo. Nanti Mas Tulus akan bikin vlog sendiri untuk menjelaskan soal itu ya. Dan kemudian Mas Dian ngajak aku di tempat pemburuan, katanya dulu tempat buru. Di situ Mas Tulus muntah-muntah. Karena menurut Mas Tulus pas posisi tempat benteng ada yang berburu dan lain sebagainya, itu tuh kayak ngelihat darah-darah menjangan. Tahu menjangan nggak? Menjangan itu kalau bahasa Indonesianya rusa kalau nggak salah. Nah, Mas Tulus tuh kayak ngelihat itu yang darahnya di mana-mana dengan daging yang kemana-mana. Jadi Mas Tulus agak ngerasa geli, kemudian muntah di situ. Kemudian Mas Dian ngajak aku ke lorong apa namanya dek, yang apa sih namanya? Bolo Suto apa ya? Itu udah pokoknya yang lorong, terus katanya kalau kita keluar dari situ balanya hilang. Kita seakan-akan membersihkan diri. Dan di situ aku melihat kayak memang ada cairan yang keluar dari gedung tadi atau dari bangunan tadi, itu cairan gaib sih kayaknya, bukan air beneran. Dan itu tuh kayak kita lagi di dalam salon mobil, mungkin pernah tahu, kita kayak lagi disiram seset keluar. Makanya menurut aku ya itulah hebatnya Jogja. Mengerikan bagi yang mungkin pertama kali atau memang dia tidak bisa mengontrol dirinya sendiri, dia akan muntah, dia akan muak dengan apa yang dia lihat karena isinya padat sekali, sama seperti halnya tempat-tempat yang banyak memiliki energi. Walaupun mereka mengerikan tapi terlihat sangat positif. Energinya itu baik sekali. Energinya tidak jahat. Energinya sangat baik. Kemudian yang terakhir adalah aku diajak ke beberapa tempat, termasuk ada rumah kembar. Kemudian yang di situ aku melihat ada sesuatu yang nggak nyaman juga. Terus diajak jalan lagi ke apa? Yang terakhir itu bentengnya deh ya. Benteng katanya dulu tempat Kanjeng apa sih? Pokoknya Hamengkubuwono, Sultan Hamengkubuwono yang pertama katanya membuat perjanjian dengan Bunda Ratu Laut Kidul. Kalau ceritanya seperti itulah ya. Cerita dari Mas Dian sendiri. Aku sih agak kurang paham sebetulnya. Diajaklah di titik itu, dan itu seperti kayak bangunan yang ada lubang di sana, lubang di sini, dan semua tuh lubang. Percaya atau tidak apa yang Mas Tulus lihat? Masya Allah. Selama ini banyak yang mengatakan kalau Bunda Ratu Laut Kidul itu adalah Muslim. Nyi Roro Kidul itu Muslim, banyak yang mengatakan seperti itu. Tapi sebelumnya Mas Tulus tidak berani mengatakan itu. Mas Tulus tidak berani mengiyakan atau tidak, atau iya, Mas Tulus nggak berani. Tapi di malam itu aku bisa nangis banget ngelihat kayaknya Bunda habis mancing dari situ. Bunda tuh baru datang di situ. Jadi seorang indigo itu terkadang teman-teman begini, melihat residu energinya adalah di situ habis ada apa? Di situ habis kedatangan siapa? Dan itu energinya masih terlihat banget. Beliau tuh menggunakan kostum yang serba putih, tapi menggunakan jilbab. Sorry, jilbabnya tidak jilbab yang rapat begini, tidak ya, hanya menutup rambut. Sampai aku tanya sama Mas Dian, emang Bunda itu Muslim ya? Aku gituin kan, karena aku ya sekedar pengen cari tahu juga dari Mas Dian, siapa tahu Mas Dian dapat info yang sama. Ternyata betul kata Mas Dian, ya saya dapat info kalau Bunda ternyata Muslim. Dan ya alhamdulillah kalau memang Bunda Ratu Laut Kidul itu Muslim, karena saya tahu sosok beliau adalah, saya nggak peduli dengan agamanya, tapi yang saya tahu adalah sosok beliau adalah sosok yang luar biasa, sosok yang baik, sosok positif, yang meskipun banyak makhluk-makhluk lain memparodikan jadi dia, kemudian menganggap
bahwa ini itu kurang baik dan lain sebagainya. Menggambarkan sosok Bunda Ratu itu kurang baik. Tapi di malam itu tuh kita muter jalan, itu tuh perasaanku kayak dia tuh cuma begini. Maaf ya Bunda, aku takut salah karena pas aku nanya itu dadaku tuh bukan diserang tapi kayak ojo ngomong gitu loh. Tapi ini aku harus menceritakan, Bunda tuh cantik banget. Bunda Ratu itu cantik banget dan itu posisinya begini. Terus kita tuh muter kan posisinya, ya deh ya. Itu muter kan. Jadi Bunda tuh kayak ngikutin kita gitu. Nah gini, ngikutin mobil kita. Kamu saksinya, kamu ngeliat juga nggak? Iya. Jadi Mas Wardi juga ngeliat. Mas Wardi juga menyaksikan. Terus Wardi sama Irma gini, keren ya Kang ya, bisa banget dia muter ngikutin kita gitu. Menggunakan kostum yang putih yang Masya Allah, itu tuh cantik banget. Aku kayak merinding loh guys. Tuh, aku merinding kalau inget itu. Sosoknya itu putih, cantik dan menggambarkan sosok perempuan yang ya perempuan banget lah. Itu luar biasa, perempuan banget. Dan itu pengalaman yang luar biasa sih buat aku, karena banyak hal yang aku jadi tahu di sini. Dan anehnya adalah aku banyak mengenal eyang-eyang baru yang memang sepertinya juga mengayomi anak-anak lain yang tidak hanya di Jogja. Sorry, bukan hanya saya. Berarti eyang-eyang yang lain ini adalah termasuk leluhur-leluhur kita sebelumnya, mungkin dari teman-teman yang suka nonton vlognya Mas Tulus ya. Mungkin ada salah satunya yang mengenal karena beliau menyampaikan salam go cucuku Yole. Jadi mereka tuh kayak menyampaikan gitu loh, salam. Nah sedangkan aku kan nggak ngeh siapa cucu yang beliau asuh. Jadi selain teman-teman yang titip salam ke eyang-eyang yang ada di Yogyakarta, ternyata mereka juga titip salam balik ke kalian loh. Aku juga bingung. Salam gue sopo? Perasaan kemarin ada yang titip salam begini. Salam ya Mas buat leluhur Jogja, leluhurku yang ada di Jogja. Salam pokoknya buat yang semua. Jadi itu kesimpulannya. Mas Tulus jalan malam sama Mas Dian di video yang pertama. Itu Mas Tulus sampaikan. Jujur, Mas Tulus tidak mengatakan kalau Mas Tulus adalah punya keraton. Gak ada. Demi Allah Mas Tulus gak pernah bilang itu loh ya. Tapi Mas Tulus merasakan hal yang sama. Merasakan hal yang kok nyeleneh banget sosok seperti saya kok disambut. Mbak Novi dan Mas Dian pun bingung bagaimana ceritanya bisa connect dengan saya. Ada koneksi dengan saya. Nah ini hal-hal yang harus kita cari tahu. Dan agenda Mas Tulus hari ini adalah harus ke alun-alun dulu. Kemudian gendong beliau-beliau untuk sampai ke Pantai Parangtritis. Karena sebetulnya di Laut Selatan sedang ada rapat paripurna besar-besaran. Sekali lagi untuk menentukan sesuatu yang terbaik. Jadi kita sekali lagi percaya atau tidak monggo terserah kalian. Jadi aku sangat menyarankan di akhir tahun ini kalau bisa kita bareng-bareng gelar sedekah bumi. Bareng sama Mas Tulus gak apa-apa. Mau nitip ke Mas Tulus boleh. Mau bikin sendiri-sendiri di rumah juga gak apa-apa. Kalau boleh akhir tahun kita bikin sedekah bumi aja di rumah. Ya, untuk mendukung apa yang eyang-eyang kita sedang lakukan. Ini demi kita semua loh. Demi masyarakat Nusantara loh ya. Bukan cuma demi orang-orang Jawa, tapi seluruh Nusantara. Dan ini rapat yang luar biasa besar, rapat paripurna yang besar dan dihadiri dengan berbagai macam jenis leluhur. Bukan dari kita aja, dan kita adalah sebagian kecil. Dan mungkin orang-orang yang ke Yogyakarta kondisinya sekarang adalah memang memiliki misi yang sama dengan Mas Tulus, kayak sengaja mengantarkan energi kita. Ya kalau emang kita punya energi yang bisa difungsikan, ya aku minta keikhlasan kalian gitu loh. Teman-teman yang lagi nonton yang percaya, siapkan energinya antara tanggal 17 ke atas. Itu kita harus siapkan energi kita untuk membantu eyang-eyang kita, untuk yang sedang dalam kondisi sedang mempersiapkan segala sesuatu, musyawarah bersama yang lain ya. Kita hanya bisa mendoakan, kita hanya bisa ngasuh. Aku mengeluarkan danaku untuk sekedar jalan-jalan ini adalah untuk ya anggaplah aku bersedekah dengan caraku. Sedekahku dengan cara begini mudah-mudahan sih bermanfaat untuk kemaslahatan umat banyak, jadi pahala buat orang tuaku di surga, dan bermanfaat juga untuk tubuhku karena aku bisa ya aku punyanya energi, aku nggak punya apa-apa. Uang yang aku punya kan dapatnya cuma sekedar dapat beli apa nggak bisa aku jadikan energi. Tapi dengan aku melakukannya dengan kepuasan tersendiri, hanya itu sih. Sebenarnya teman-teman yang paham sajalah. Kalau yang nggak paham nggak usah nyinyir ya teman-teman. Percaya atau tidak silakan kembali ke diri kalian masing-masing. Saya nggak pernah maksa kalian percaya, tapi kembali lagi ke kita masing-masing. Satu hal yang harus kita tahu bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Semua sudah Allah rencanakan. Dan aku kasih tahu sebelumnya, 17 ke atas, teman-teman yang memiliki kemampuan khusus, indigo dan lain sebagainya, yang mungkin merasa punya naungan eyang-eyang yang lain, entah kalian di Sumatera, Jawa, atau di Kalimantan dan sebagainya, yang kalian terkoneksi dengan eyang-eyang yang ada di Jogja, itu pasti akan merasakan sesuatu. Dan silakan ikhlaskan diri kalian, minta sama Allah, ya Allah, kalau memang tubuhku bisa dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat untuk alam ini, untuk bumi kita, lakukan untuk sesuatu yang baik ya. Ikhlaskan semua yang sudah jenengan punya. Aku kalau ngomong gini pengen nangis karena yang ngerti itu aku. Kalian mungkin yang paham mungkin akan memahami, tapi kalau yang nggak paham mungkin akan nyinyir, akan mengatakan yang tidak ya.
Teman-teman, sekali lagi Mas Tulus minta sedekahnya dengan tidak men-skip iklan, dan juga untuk kalian yang mau bantu sedekah nasi box, karena nasi box masih sangat sedikit sekali untuk akhir tahun ini. Di akhir bulan Desember masih sangat sedikit. Teman-teman yang masih bantu silahkan klik kolom deskripsi, ada nomor rekening biar atas nama Tulus Rianto. Minimal nasi boxnya Rp12.000, maksimal terserah kalian. Dan kalian yang baru banget pertama nonton, salam kenal, jangan lupa pencet tombol subscribe. Mas Tulus harus pamit dulu karena masih mau diedit, masih mau ditayangkan, jadi agak lama prosesnya. Kebetulan nanti Mas Dian katanya mau jemput habis asar. Terima kasih banyak orang baik, terima kasih. Kalau misalnya beda dengan vlog-vlog sebelumnya yang agak kurang begini, kurang begitu, Mas Tulus minta maaf. Hanya itu bisa Mas Tulus sampaikan. Semoga bisa dipahami, dimengerti, nggak apa-apa, nggak juga nggak apa-apa. Sekali lagi buat yang mau ketemu, Mas Tulus tidak bisa datang ke kediamannya, tapi kalau mau ketemu silahkan klik kolom deskripsi, di situ ada nomor WhatsApp Mas Tulus. Langsung hubungi Mas Tulus kalau mau ketemu gimana ya, di hotel mana, gitu ya. Terima kasih banyak orang baik. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Mohon maaf, saya tidak menggurui, saya tidak merasa saya keturunan keraton, saya tidak merasa saya orang hebat, tapi kita sama-sama belajar dari apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada sesuatu yang bisa kita terima. Terima ya, syukur, nggak juga nggak apa-apa. Terima kasih banyak orang baik, salam sehat, salam sukses selalu. Yang lagi sakit semoga cepat sembuh, amin. Yang belum memiliki rezeki semoga Allah limpahkan rezekinya, amin. Yang punya utang piutang semoga Allah lunaskan hutangnya, amin. Yang sedang belum bertemu dengan jodoh terbaiknya semoga cepat ketemu dengan jodoh terbaiknya. Dan semoga Allah jadikan kita orang-orang baik, orang-orang pilihan Allah yang terhindar dari penyakit, virus, bala, dan juga hal yang kurang baik untuk kita. Dan semoga apa yang Mas Tulus lakukan di sini bersama Mas Wardi jadi keberkahan, jadi pahala buat kedua orang tua Mas Tulus, amin, amin ya rabbal alamin. Sekali lagi untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami musibah di NTT dan juga Sulawesi, kita doakan yang terbaik. Sebelum kita closing, kita kirimkan Al-Fatihah dulu teman-teman ya, buat saudara-saudara kita yang di Sulawesi dan juga NTT yang sudah diberikan musibah, semoga diberikan ketabahan. Al-Fatihah. Amin, amin ya Allah, amin ya Allah, amin. Amin. Semoga yang jadi korban jiwa diterima sisi Allah, diampuni segala dosanya, yang ditinggalkan semoga tabah, yang menderita kerugian segala macam materi dan sebagainya semoga diberikan ketabahan juga dan segera diberikan ganti yang terbaik sama Allah Subhanahu wa taala ya. Sekali lagi terima kasih banyak orang baik. Gak ada maksud menggurui, kita sama-sama belajar di sini. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.